Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurani Hidayat dari kelas FM 18C dengan NIM 1057211222018. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan dua materi. Materi pertama yaitu rasio profitabilitas. Pengertiannya yaitu merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Penggunaan rasio ini untuk menunjukkan efisiensi perusahaan. Manfaat rasio profitabilitas, pertama, perusahaan dapat mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode. Kedua, perusahaan dapat mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelum dengan tahun sekarang. Ketiga, perusahaan dapat mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu. Keempat, perusahaan mengetahui laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Dan yang terakhir yaitu perusahaan produktivitas dan seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal sendiri maupun modal pinjaman. Adapun jenis-jenisnya yaitu pertama, rasio margin laba bruto, yaitu mengukur persentase sisa penjualan setelah perusahaan membayar harga pokok penjualan. Kedua, hasil pengembalian investasi atau return on investment, yaitu menunjukkan produktivitas dari seluruh dana perusahaan. Ketiga, rasio margin laba neto, yaitu mengukur kemampuan manajemen untuk menghasilkan laba neto setelah harga pokok penjualan, beban operasi, dan pajak. Dan yang terakhir, hasil pengembalian ekuitas atau return of equity, yaitu mengukur laba neto sesudah pajak dengan modal sendiri. Adapun contoh laporan keuangan dari PT Sejahtera Abadi. Di sini ada laporan neraca dan laporan laba rugi. Dan ini rangkuman hasil pengukuran dan kesimpulannya. Yang pertama, margin laba bruto dari 2010 58%, 2011 65%. Yang kedua, margin laba neto tahun 2010 14%, 2011 27%. Dan yang ketiga, return on investment tahun 2010 31% dan 2011 74%. Dan yang keempat, return of equity tahun 2010 57% dan 2011 1,5%. Materi kedua yaitu jenis-jenis rasio keuangan. Yang pertama yaitu dividen payout ratio, yang kedua return on asset, yang ketiga cash flow, dan yang keempat sales growth, dan yang kelima asset growth. Adapun penjelasan dari dividen payout ratio yaitu adalah persentase pendapatan yang diberikan oleh perusahaan kepada para pemilik atau pemegang saham. Setiap uang yang tidak dibayarkan kepada pemegang saham biasanya akan digunakan untuk membayar utang atau berinvestasi kembali dalam beberapa operasional penting perusahaan. Rumusnya yaitu dividen per share atau DPS dibagi dengan earning per share atau EPS. Dan yang kedua, return on asset adalah rasio yang mampu menilai kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba dari aktiva yang digunakan. ROA digunakan untuk mengevaluasi apakah pihak manajemen sudah mendapatkan imbalan yang sesuai berdasarkan aset yang sudah dimilikinya. Rumusnya yaitu ROA sama dengan laba setelah pajak dibagi dengan total aset, atau ROA sama dengan laba bersih setelah pajak dibagi dengan total aktiva kali 100%. Yang ketiga yaitu cash flow adalah kenaikan atau penurunan jumlah uang yang dimiliki oleh bisnis, institusi, atau individu. Rumusnya yaitu AKO tambah AKI tambah AKP. Yang keempat, sales growth adalah peningkatan dalam penjualan dalam waktu yang telah ditentukan. Hal ini parameter untuk mengukur performa tim sales, menentukan strategi bisnis yang harus dijalankan, dan juga menjadi indikator bagi jajaran perusahaan sebelum mengambil keputusan. Rumusnya yaitu penjualan periode ini dikurang penjualan periode sebelumnya dibagi dengan penjualan periode sebelumnya kali 100%. Dan yang terakhir, yang kelima yaitu asset growth adalah perubahan tahunan dari aktiva tetap. Bila kekayaan awal suatu perusahaan adalah tetap jumlahnya, maka tingkat pada
Tingkat pada pertumbuhan aktiva yang tinggi berarti besarnya kekayaan akhir perusahaan tersebut semakin besar. Adapun rumusnya yaitu total aset tahunan ini dikurang dengan total aset tahunan sebelumnya dibagi dengan total aset tahun sebelumnya. Itulah tadi penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.